Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni di Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, dan kita masih menyelesaikan bab sujudis sahwi. Naam, jadi sujud yang dijalankan 2 kali sujud karena seorang lupa meninggalkan rukun atau wajib atau sunnah atau kelebihan rukun atau kelebihan perkara-perkara yang wajib, atau seorang ragu-ragu. Baik. Masalah yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, tentang mengingatkan imam tatkala imam lupa. Nah, tatkala imam lupa, imam keliru, kemudian disyariatkan bagi para makmum untuk mengingatkan dengan tasbih bagi yang kaum laki-laki dan dengan bertepuk tangan bagi kaum perempuan. Baik. Kemudian kita lanjutkan, qala rahimahullah, wa amalun mustaqsirun 'adatan, dan amalan yang banyak. Amalan banyak itu maksudnya di dalam sholat kemudian seseorang beramal, berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang banyak selain gerakan-gerakan sholat. Nah, jadi selain gerakan-gerakan sholat. Baik. Kalau amalan-amalan yang dijalankan di dalam sholat itu gerakan-gerakan sholat, misalnya ketambahan sujud, ketambahan ruku, nah lupa dia, maka sudah kita bahas kemarin dengan cara sujud sahwi. Nah, setelah salam. Baik. Dan kondisinya sekarang ini, bagaimana kalau seorang menjalankan amalan-amalan di luar amalan sholat? Nah, di luar amalan sholat, dan itu amalannya banyak, tidak sedikit, tidak sebentar, tapi sering dia jalankan amalan-amalan tersebut. Baik. Mu'allif rahimahullah menyebutkan min ghairi jinsis salah, dan amalan-amalan tersebut bukan termasuk jenis amalan sholat, yabtuluha amduhu wa sahwuhu, maka batal baik dengan cara disengaja maupun karena lupa. Nah, misal ikhwani fillah azakumullah, baik, seseorang di dalam sholat, di tengah-tengah sholat kemudian dia teringat sesuatu, ada sesuatu yang harus dia catat misalnya, kemudian dia mengambil secari kertas dan dia tulis setelah dia sedang sholat. Maka perbuatan menulis dalam sholat itu perbuatan di luar sholat, bukan gerakan-gerakan sholat. Nah, kalau misalnya dia sengaja di tengah-tengah sholat dia ngambil secari kertas dan dia tulis, nah, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau lupa dia kalau sedang sholat dan dia tulis? Nah, pendapatnya mu'allif juga ini termasuk membatalkan sholat. Ini ikhwan fillah, tapi dengan syarat perbuatan tersebut itu kathir, banyak. Nah, kalau misalnya perbuatan itu sedikit, nah sebentar,
Ini zahirnya tidak membatalkan sholat. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ada pendapat yang lainnya. Kalau perbuatan tersebut dijalankan karena lupa, nah, yakni tidak membatalkan sholat, tapi kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal, misal kayak tadi. Nah, seseorang sedang sholat kemudian lupa, kalau dia jalan sholat dia ambil secari kertas dia tulis. Nah, selesai kemudian dia taruh, kemudian dia melanjutkan sholatnya misalnya. Tapi lupa dia tatkala nulis itu. Maka sebagian pendapat para ulama menghukumi tidak batal sholatnya kalau dijalankan karena lupa. Nah, kalau dijalankan karena lupa. Baik, dan ini yang dikuatkan oleh Syaikh rahimahullahu taala. Nah, segala perbuatan dalam sholat yang dikerjakan karena kejahilan, ketidaktahuan dan dijalankan karena lupa, ini tidak membatalkan sholat. Perbuatan-perbuatan di luar, ya, di luar perbuatan sholat. Sebagaimana kisahnya Muawiyah bin Hakam tatkala berbicara di dalam sholat. Nah, maka Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan sholatnya sah. Karena dia berbicara, nah, dia tidak tahu kalau sholat itu dilarang untuk berbicara. Baik, ini ikhwani fi din, azakumullah. Nah, kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, na'am, wala yusra liyasirihi sujudun. Tidak disyariatkan, na'am, untuk sujud sahwi kalau amalan-amalan tersebut hanya sebentar. Nah, amalan-amalan tersebut hanya sebentar. Tadi kan persyaratan batalnya itu kalau amalannya lama dan terus-terusan. Misalnya dia nulis, ya, misalnya dia nulis sampai 10 lembar misalnya. Nah, terus, nah, maka batal. Tapi misalnya dia nulis hanya 1 baris. Nah, 1 baris, baik dia tulis, kemudian dia melanjutkan sholatnya, baik, maka tidak batal sholatnya. Nah, karena sebentar. Dan tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tidak disyariatkan maknanya tidak wajib, tidak pula sunnah, nah, untuk menjalankannya. Baik, karena amalan ini di luar gerakan-gerakan sholat. Nah, tapi kalau amalan tambahan itu gerakan-gerakan sholat, sujud sahwi. Nah, tapi kalau amalan tambahan itu bukan termasuk gerakan-gerakan sholat, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Qala rahimahullah, la tabtulu biyasiri aklin aw surbin sahwan. Tidak batal sholat itu kalau dia lupa, nah, makan atau minum sedikit. Nah, makan atau minum sedikit. Baik. Khani fidina azakumullah. Naam. La tabtulu biyasirin aklin au surbin sahwan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang di tengah-tengah sholat, kemudian dia makan sebutir anggur misalnya, atau sebutir korma, nasyan, sahwan, lupa dia. Nah, tidak batal sholatnya. Nah, tapi kalau kemudian di tengah-tengah sholat dia makan sak keranjang korma, nah, lupa, batal karena banyak. Nah, lupa kalau sedikit tidak batal sholatnya. Lupa tapi banyak batal sholatnya. Nah, ini meskipun sama-sama lupa, tapi dibedakan jumlahnya. Nah, sedikit baik tidak batal, banyak membatalkan salatnya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Wala naflun biyasiri surbin amdan. Beliau kecualikan. Nah, untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat sunnah
tidak batal seseorang itu minum kalau sedikit. Nah, jadi kalau seorang mengerjakan sholat sunnah, dia mulai misalnya, atau sholat taraweh, nah, kemudian pas haus dia minum 1 teguk misalnya, sengaja dia, tapi sedikit, tidak batal. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Bagaimana kalau makan? Kalau makan dia batal. Beliau hanya kecualikan, kenapa kok dibedakan makan dengan minum? Beda. Kalau orang minum itu tidak pakai mengunyah, nah langsung masuk. Tapi kalau makan ini perlu kunyahan. Nah, apalagi kemudian nurutin nasihatnya dokter. Nah, harus berapa kali kunyahan, nah, baru boleh ditelan. Minim misalnya 15 kali baru boleh ditelan makan kalau secara kesehatan misalnya. Baik, ya jelas batal kebanyakan gerakan. Nah, tapi kalau minum nggak baik gerakan, sekali seret masuk. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Jadi sengaja, ini bukan lupa. Sengaja seorang minum dalam sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu batal. Nah, kalau sholat sunnah dia haus minum sedikit, pendapatnya mu'allif rahimahullah tidak batal. Nah, sedikit yasir. Nah, tapi kalau 1 botol misalnya ya batal. Nah, ini sedikit. Baik, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik itu sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, al-muhim itu sholat sunnah. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Dan pendapat yang lainnya, pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama ahlul ilm, tidak ada bedanya. Nah, antara sunnah, sholat sunnah maupun sholat fardu, kalau dijalankan dengan sengaja, makan atau minum, baik sedikit maupun banyak, batal sholatnya. Nah, dan ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, jadi kalau seorang sengaja minum, meskipun setetes, nah, kalau dia sengaja, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, pendapat yang kuat, ini pendapatnya aktsaru ahli ilm, mayoritas para ulama, batal sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau pendapatnya mu'allif tidak. Jadi mu'allif menyatakan tidak batal kalau itu sholat sunnah dan sedikit. Tapi yang kuat wallahu a'lam bishawab, nah, dia membatalkan sholat kalau sengaja. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. In ata biqaulin masru'in fi ghairi mawdi'ih. Kalau menjalankan ucapan-ucapan yang disyariatkan tidak pada tempatnya. Nah, jadi seorang membaca zikir-zikir yang tidak pada tempatnya. Qira'atin fi sujudin. Beliau contohkan, misalnya tatkala sujud seseorang membaca Al-Fatihah misalnya, padahal bukan tempatnya di surat Al-Fatihah. Nah, mestinya tatkala berdiri. Nah, atau misalnya tatkala sujud dia mengucapkan Rabbana walakal hamd mil as-sama wa mil ar-ard. Nah, bacaan-bacaan yang bukan pada tempatnya. Nah, diucapkan di tempat-tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, wa tazahhaja fil qiyamin. Nah, dan tasahud tatkala berdiri. Nah, tatkala setelah membaca suratul Fatihah, kemudian at-tahiyatu lillah wa sholawat wa thayyibat misalnya. Nah, padahal itu dalam keadaan berdiri, bukan tempatnya dia baca itu. Baik. Wa qira'ati surah fil akhiratain. Dan dia membaca surat di 2 rakaat yang terakhir. Rakaat yang ketiga dan yang keempat itu kan hanya suratul Fatihah, tidak pakai surat setelahnya. Tapi seorang kemudian membaca surat 6 ba'dal Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Nah, padahal bukan tempatnya. Nah, kata mu'allif rahimahullah, lam tabtulu. Nah, tidak batal sholatnya. Nah, jadi ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya ini tidak membatalkan sholat.
Tapi ikhwani fillah, ini ucapan-ucapan itu dia sudah mengucapkan zikir-zikir yang syar'i, ya. Misal, tatkala dia rukuk, dia sudah mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim. Kemudian dia tambahi dengan ucapan yang tidak pada tempatnya. Nah, tambahi suratul Fatihah atau yang lainnya, maka tidak batal. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, tidak menjadikan batal karena baik ucapan-ucapan dalam sholat itu semuanya masyru', semuanya disyariatkan. Nah, baik. Demikian pula ikhwani fillah azakumullah, menjalankan amalan-amalan sunnah baik yang tidak pada tempatnya. Amalan-amalan sunnah yang tidak pada tempat. Misal, tatkala seorang sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, dia mengangkat tangan, misalnya, Allahu Akbar, mengangkat. Ini kan mengerjakan sesuatu yang tidak disunahkan. Baik. Maka ikhwani fillah azakumullah, nah, ini juga tidak disyariatkan untuk sujud sahwi, tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, baik. Jadi menambahi hal-hal yang tidak disyariatkan, baik, ini tidak membuat sholat itu batal. Nah, karena ucapan-ucapan yang diucapkan itu ucapan-ucapan yang disyaratkan di dalam sholat. Tasbih misalnya itu ucapan yang disyaratkan dalam sholat. Nah, tapi setelah dia tempatkan tidak pada tempatnya, tidak membuat sholatnya batal. Nah, kecuali kalau dia ucapan itu ucapan-ucapan yang di luar ucapan sholat. Nah, ini beda. Tapi ini dia ucapkan ucapan-ucapan yang di dalam sholat. Nah, jadi zikir-zikir sholat dia ucapkan tapi tidak pada tempatnya. Ini tidak membatalkan sholat. Nah, tidak menjadikan sholatnya batal karenanya. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat. Kalau seorang salam sebelum sempurna sholatnya dengan sengaja, batal sholatnya. Nah, sholat yang ketiga dia salam sengaja, padahal sholatnya 4 rakaat, batal. Nah, jadi harus mengulangi sholatnya. Rakaat yang kedua dia salam, sengaja dia salam, padahal sholatnya lebih dari itu misalnya, batal sholatnya. Baik. Wa in kana sahwan. Nah, kalau lupa, nah, belum waktunya salam kemudian salam, lupa dia, bukan disengaja, lupa. Summa dzakara qariban, kemudian setelah itu ingat, loh ini sholatnya belum selesai, nah, belum sempurna, mungkin dia ingat secara sendiri atau ada yang ingatkan, nah, mungkin jamaahnya kalau dia pas jadi imam, atau temannya yang mungkin sholat bareng-bareng masbuk, masuknya rakaat kedua bareng-bareng kok, yang ini sudah salam duluan misalnya, diingatkan, baik, belum sempurna sholatnya. Atammaha, maka disempurnakan. Nah, wasajada, kemudian sujudnya ba'da salam. Nah, misal ikhwan fillah azakumullah. Nah, seseorang di rakaat yang ketiga salam. Nah, jadi kurang 1 rakaat. Mestinya 4 rakaat, rakaat yang ketiga dia salam. Kemudian diingatkan, oh ini sholatnya kurang 1, maka disempurnakan, ditambahi 1 rakaat. Nah, kemudian salam. Setelah salam sujud sahwi 2 kali. Nah, terus bagaimana cara mengawalinya? Nah, cara mengawalinya dengan cara duduk terlebih dahulu. Nah, jadi kan seorang sudah salam, mungkin bahkan sudah ngobrol. Nah, ada yang ingatkan, ini sholatnya cuma 3 rakaat, kurang 1, misalnya kurang 1 ini. Baik, maka langsung kalau dia sudah mungkin membelangi kiblat, baik,
langsung ngadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk posisinya. Nah, bukan berdiri. Nah, duduk kemudian bangkit. Nah, untuk berdiri ke rakaat yang keempat. Kenapa? Kalau dia langsung berdiri, dia meninggalkan satu gerakan. Dari duduk berdiri ini kan gerakan sholat. Nah, ini harus dia jalankan. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Kalau misalnya sudah ngobrol dengan jamaah, diingatkan kurang satu, ya sudah balik ke tempatnya. Nah, jamaah sudah ngatur shop, duduk semuanya, kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, nambah satu rakaat, salam, setelah salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, ini kalau kemudian posisinya dekat, jadi langsung diingatkan. Fa'in talal fasl, kalau kemudian waktunya lama, dari panjang waktu jaraknya antara salam dengan ingatnya itu lama. Au takallama li ghairi maslahatiha, atau berbicara yang tidak ada kaitannya dengan masalah sholatnya. Nah, habis salam ngobrol tentang masalah dagang misalnya. Ya foto dolan laris jadi sudah ngobrolnya sudah gayang gitu. Ingat terusan, loh ini sholatnya kurang satu. Nah, ini ngobrolnya tidak ada kaitannya dengan sholat. Nah, maka kata Malik rahimahullah, baik, ini sholatnya batal. Nah, jadi harus mengulangi dari awal. Nah, harus mengulangi dari awal. Baik. Khani bidina azakumullah. Kakalami fi sulbiha. Hukumnya sama dengan orang berbicara di tengah-tengah sholat. Nah, kan sholatnya belum selesai, kurang satu. Dan ada pertengahan ini dia berbicara, maka sama hukumnya dengan orang itu berbicara di tengah-tengah sholatnya. Ini pendapatnya Mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, wali maslahatiha in kana yasiran lam tabtulu. Kalau pembicaraan itu berkaitan dengan masalah sholat, kalau kemudian pembicaraan juga pendek, tidak batal sholatnya, tinggal melanjutkan sholatnya. Nah, jadi menambah kekurangannya. Tapi kalau lama, mungkin beberapa jam baru ingat, maka diulangi minal awal. Nah, sholat lagi. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, ikhwani fillah azakumullah. Baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang kuat dalam masalah ini, pembicaraan meskipun itu tidak ada kaitannya dengan sholat, kalau dia langsung diingatkan, maka langsung ditambahi, tidak membatalkan sholat yang tadi telah dia jalankan. Nah, kenapa kok demikian? Namanya orang lupa, anggapan dia sholatnya sudah selesai. Nah, dia ngobrol seenaknya. Nah, kalau dia masalah lain, baik tetap dia tidak membatalkan sholatnya. Kalau memang jaraknya sebentar. Baik. Masalahnya sekarang ikhwan fillah azakumullah. Masalahnya kalau jamaah itu sebagian sudah bubar, sudah pulang. Nah, sholat isya 3 rakaat salam. Nah, ada yang kesusu pulang. Nah, baru kemudian berdosa diingatkan, Mam, surat 1 ini sholatnya Imam. Oh iya. Nah, kemudian dilanjutkan sholatnya. Terus yang pulang bagaimana ini? Nah, ada yang sudah pulang ini. Baik. Maka yang pulang ya dikasih tahu. Nah, besoknya kemarin sholat isya-nya kurang 1. Nah, kamu harus ngulangi sholatnya, bukan nambahin sholat 1, sudah jarak 1 hari. Nah, ngulangi sholatnya. Nah, ini kalau ternyata kemarin saya keluar sama fulan, sekarang lagi safar ke luar Jawa, ya makdur. Nah, ya sudah, nggak ada HP, nggak bisa dihubungi, ya sudah, wis maafu, dimaafkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi kalau mungkin bisa dikasih tahu, maka dia jalankan sholatnya. Nah, ini kalau sudah telanjur keluar masjid dan tidak. Tapi kalau sudah keluar, ini kok berdiri lagi, balik dia, ya dilanjutkan. Nah,
bersama jamaah yang lainnya. Baik, ini kalau kekurangan. Dan kalau salam belum waktunya, nah belum waktunya salam, dia salam duluan misalnya, sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Nah, jadi kalau ada tambahan di dalam sholat, itu sujud sahwinya setelah salam. Itu tambahannya yang mana? Bukankah rakaatnya kurang? Ya tambahnya kamu salam itu tambahan. Nah, rakaat yang ketiga salam itu kan tambahan, ada tambahan salam. Nah, berarti nanti sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Nah, baik. Qala rahimahullah wa qahqahu ka kalamin, dan tertawa itu sebagaimana berbicara. Nah, kalau orang tertawa itu baik membatalkan sholat. Jadi kalau kayak orang berbicara, nah, ini membatalkan sholat. Nah, baik. Jadi kalau orang tertawa beda dengan tersenyum. Nah, tertawa itu keluar suaranya. Kalau nggak keluar itu namanya tersenyum. Nah, baik. Yang dianggap sodako itu kalau tersenyum dengan saudaranya, bukan tertawa dengan saudaranya. Nah, tumitul qulub. Nah, balik kasatu dhahik, kebanyakan ketawa itu mematikan hati. Nah, tapi tidak dengan kebanyakan senyum. Tapi senyum itu amalan yang harus ada temannya. Jadi kalau senyum nggak ada temannya ini berbahaya. Nah, jadi butuh partner untuk dia senyum itu. Nah, sehingga dia menjadi sodako. Nah, baik. Kalau senyum di dalam sholat nggak batal, tapi kalau ketawa, murmur ketawa, batal itu sholatnya. Nah, dia dihukumi kalam, dihukumi berbicara kayak orang bicara. Bahkan, itu dianggap sesuatu yang mungkin bermain-main di dalam sholat. Nah, sehingga membatalkan sholat dia. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, kalau ketawanya dia itu spontanitas. Nah, jadi ketawanya spontanitas yang tanpa disengaja. Nah, sholat sambil dengar siaran radio, lucu. Tiba-tiba kan sengaja dia ketawa misalnya. Nah, kalau emang nggak sengaja ya nggak batal, namanya nggak sengaja. Nah, sesuatu yang memang tidak disengaja. Baik. Tapi kalau dengan sengaja dia ketawa, ini sesuatu yang membatalkan sholat. Baik. Innafaha, kalau dia kemudian nafaha, jadi meniup. Wa in nafakha aw intahaba min ghairi khasyatillahi ta'ala aw tanahnaha min ghairi hajatin fabana harfani batalat. Nah, kalau seorang itu nafakha itu meniup sesuatu, dan di akhirnya disebutkan wabana harfani, dan mengeluarkan 2 huruf. Nah, jadi keluar tatkala nyebul itu keluar 2 huruf. Nah, ini batal sholatnya. Nah, zahirnya kalau keluarin 1 huruf enggak. Nah, jadi kalau sampai fu, fa sama waw, 2 huruf. Nah, batal sholatnya. Nah, fa misalnya 1 huruf, nah juga batal. Nah, ini pendapatnya Malik. Nah, jadi kalau sampai terdengar jelas itu 2 huruf yang keluar, maka batal. Baik, ini ikhwani fillah, tapi ini ta'lilun alil, alasan yang mungkin perlu untuk diteliti ulang. Nah, karena ikhwani fillah,
batasan 2 huruf membatalkan ini juga perlu untuk ditinjau kembali. Nah, misalnya seorang di pakaiannya ada binatangnya, nah maka dia tiup agar hilang binatangnya. Lalu pendapat Imam Malik kalau sampai tiupannya itu mengeluarkan suara 2 huruf atau lebih batal. Nah, kalau cuma 1 huruf tidak. Baik. Tapi kalau hitungannya huruf-hurufan, ini ada yang 1 huruf tapi itu membatalkan sholat. Nah, jadi ada 1 huruf, tapi itu huruf yang memiliki makna. Misal, wa itu memperhatikan, ya, memperhatikan. Fi'il amrnya i, nah, 1 huruf i, nah, perhatikan i, nah, 1 huruf itu jelas itu membatalkan sholat meskipun 1 huruf. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, jadi patokannya bukan 1 atau 2 huruf. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan walihada naqulu fi nafakhi hingga na'abasan abtulas shalah. Kalau seorang itu meniup karena main-main, nah maka batal sholatnya, li'annahu abasun, karena perbuatan yang main-main. Wa in kana li hajatin fa innahu la yabtulu shalah. Kalau memang itu suatu keperluan, ada binatang dipakainya dia tiup agar terbang, agar hilang, meskipun sampai mengeluarkan 2 huruf, ini tidak membatalkan sholat. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, karena li hajatin, karena sebuah kebutuhan. Mungkin kalau dia buang dengan tangannya nggak akan bisa. Nah, lebih bisa hilang kalau ditiup misalnya. Baik, maka tidak membatalkan sholat. Atau intahaba itu menangis, ya, menangis dengan mengeluarkan suara. Nah, karena ada tangisan yang tidak bersuara, ada tangisan yang sampai mengeluarkan suara. Nah, maka menurut pendapatnya mu'allif, kalau min ghairi khasyatillah, kalau tangisannya itu bukan karena takut kepada Allah, batal sholatnya. Ini tangisan yang mengeluarkan suara, ya. Kalau sekedar melintang air mata enggak sampai batal. Tapi kalau nangis sampai mengeluarkan suara, nah jadi begitu dahsyat tangisannya, nah sampai keluar suaranya. Kalau pendorongnya bukan karena takut kepada Allah, batal. Nah, misal, nah tatkala sedang sholat dia ingat orang tuanya sudah meninggal. Nah, kemudian dia menangis sampai keluar suaranya, batal sholatnya. Menurut pendapatnya mu'allif. Nah, di dalam sujud dia terenyuh. Nah, dari dulu minta kaya kok nggak kaya-kaya, menderita terus. Nah, menangis dia, bukan takut kepada Allah. Nah, tapi ngersulo. Nah, kok nggak sugi-sugi. Nah, nangis dia. Baik. Sampai keluar suaranya, sampai kalau orang Jawa itu ngomong geru-geru, ya. Sampai keluar suaranya, bukan karena takut kepada Allah, maka batal sholatnya. Nah, tapi kalau tangisan yang sampai mengeluarkan suara karena takut kepada Allah, nah dia ingat ancaman Allah, nah dia ingat azab neraka, dahsyatnya azab neraka, nah kemudian dia menangis, maka tidak membatalkan sholat meskipun sampai keluar suaranya. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu taala. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat, nah, setiap tangisan yang sampai mengeluarkan suara, nah, baik itu karena Allah maupun perkara yang lainnya, selama nah memang itu bukan ikhtiar dia, nah bukan ikhtiar dia, baik, dia tiba-tiba enggak kuasa untuk menahan tangis sampai mengeluarkan suara, menurut pendapatnya beliau rahimahullah, maka tidak batal sholatnya. Nah, karena namanya orang nangis itu nggak bisa menahan. Nah, lagi sujud tiba-tiba mengingat orang tuanya sudah meninggal, tiba-tiba menangis dia. Siapa yang mampu bisa untuk menahannya? Spontanitas. Nah,
spontanitas kemudian dia teringat orang tuanya, dia menangis. Nah, ini semuanya wallahu a'lam bishawab tidak membatalkan salat. Nah, sehingga kata beliau, idza kana annahu idza ghalaba al-buka hatta intahaba la tabtulu salatuh. Kata Syafi'i rahimahullah, jika memang dia dikuasai oleh tangisan sehingga sampai dia mengeluarkan suara, ini tidak membatalkan salatnya. Li anna hadza bi ghairi ikhtiyarihi. Karena ini bukan ikhtiarnya, bukan kesengajaan dia. Nah, sawa'un kana min ghairi khasyatillah, sama saja apakah tangisannya bukan karena takut kepada Allah, amin khasyatillah, atau karena takut kepada Allah. Nah, karena ikhwani fillah, tangisan seorang itu bukan hanya takut kepada Allah. Nah, kerinduan dia ingin bertemu dengan Allah itu juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, keinginan dia yang kuat, baik, kecintaan dia yang sangat kepada Allah, ini juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, atau dia teringat dengan ayat-ayat baik tentang orang-orang kafir yang mendapatkan azab, kemudian dia menangis. Nah, ini juga bisa menimbulkan tangisan. Nah, sehingga ada beberapa faktor. Nah, seseorang itu menangis kalau sampai mengeluarkan suara, baik, dan itu tidak dengan kesengajaan dia, tanpa dia kuasai, maka tidak membatalkan sholat dia. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, aw tanahnaha min ghairi hajatin fabana harfani batalat sholatu. Atau tanahnaha itu berdehem-dehem. Nah, min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, sampai mengeluarkan 2 huruf, maka batal sholatnya. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, di berdehem, seorang itu berdehem itu ada beberapa tujuan. Nah, yang pertama lil hajah. Nah, misalnya memang serak suaranya, kebetulan mungkin dia juga imam, nggak keluar suaranya, dia berdehem-dehem. Baik, ini memang dengan sengaja, tapi lil hajah. Nah, ada pula kemudian yang baik, misalnya seorang lagi sholat di rumah, kemudian ada yang salah atau ada yang mau bertamu, kemudian dia berdehem-dehem, nah, untuk isyarat dia sedang sholat. Nah, ini dengan kesengajaan. Baik, ini khani fillah azza Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan anna sholat la tabtulu bidzalika walau bana harfani li anna dzalika laysa bikalamin. Kata beliau, maka sholat itu tidak batal dengan berdehem. Nah, meskipun jelas mengeluarkan 2 huruf, karena itu bukan termasuk ucapan. Nah, jadi dehem itu bukan termasuk ucapan. Baik, ini ikhwan fillah, kecuali kalau memang dia bermain-main. Nah, sengaja untuk berdehem-dehem dengan panjang. Nah, ini tentunya membatalkan sholat kalau dia dengan sengaja demikian untuk main-main di sholat. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, kalau seseorang misalnya imamnya kepanjangan, kemudian dia berdehem-dehem untuk mengingatkan imamnya terlalu panjang ini sholatnya ini, apakah lil hajah? Sesuai yang rahimahullah belum menyatakan ini bukan termasuk lil hajah. Nah, berdehem karena imamnya kepanjangan sholatnya, ini bukan lil hajah. Nah, baik. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang itu bersin, nah, kemudian sampai mengeluarkan suara dengan suara yang jelas, nah, apakah juga itu membatalkan sholat? Kalau tanpa sengaja tidak. Nah, sama juga dengan menguap. Nah, kalau sampai mengeluarkan suara meskipun jelas mungkin lebih dari 2 huruf, kalau tanpa kesengajaan ini tidak membatalkan sholat dia. Nah, tapi kalau dengan sengaja, nah, ucapan-ucapan yang bukan ucapan yang disyariatkan ya. Kalau seorang bersin kemudian alhamdulillah dia sholat nggak ada masalah. Nah,
Tapi kalau misalnya dia mengucapkan dengan ucapan lain, nah, yang dia sengaja ucapan tersebut, maka batal sholat dia. Nah, atau menguap, nah, dipanjangkan dengan sengaja. Nah, ini sudah termasuk kalam. Nah, yang dia sengaja untuk berbicara. Nah, ini ikhwan fillah, azakumullah. Baik. Qala rahimahullah faslun. Man taraka ruknan. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun. Jadi satu rukun dari rukun-rukun salat. Nah, ini kita bicara rukun yang ditinggalkan ini selain takbiratul ihram. Nah, jadi meninggalkan rukun karena lupa. Kita tidak berbicara dengan sengaja. Kalau dengan sengaja jelas batal. Nah, sengaja tidak ruku, sengaja tidak baca Al-Fatihah, sengaja tidak i'tidal. Nah, ini semuanya membatalkan salat. Ini yang dibicarakan lupa. Nah, wa man taraka ruknan fa dzakarahu ba'da suru'ihi fi qira'atin rak'atan ukhra batalat allati tarakahu minha. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun kemudian dia ingat setelah dia masuk ke rakaat berikutnya dia sudah baca surat. Nah, misalnya seorang lupa tidak ruku. Nah, dia ingatnya misalnya di rakaat pertama ya, di rakaat pertama dia lupa tidak ruku. Pas berdiri di rakaat yang kedua lagi baca suratul Fatihah misalnya, ingat tapi belum ruku di rakaat yang pertama. Nah, dia ingatnya sudah rakaat berikutnya dia sudah membaca. Baik, maka Malik rahimahullah beliau menyatakan batalat allati tarakahu minha, maka batal rakaat yang enggak ada rukuknya. Nah, jadi sekarang berarti dia mengerjakan posisinya rakaat yang pertama. Nah, yang lalu mulgha dianggap enggak ada karena enggak ada rukuknya. Nah, tapi dia nanti harus sholatnya nambahi. Nah, yang tadi enggak dipakai karena lupa, dia ingat saya lagi baca suratul Fatihah, loh tadi belum ruku. Nah, karena sudah menginjak rakaat berikutnya sudah baca, maka rakaat yang sekarang dia jalankan ini sebagai pengganti rakaat yang tadi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapatnya Malik rahimahullah taala. Baik. Pendapat yang lainnya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syafi'i rahimahullah. Nah, dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Kalau seorang itu lupa meninggalkan rukun, tidak menjalankan rukun, dan dia ingat belum menjalankan rukun tersebut, tapi belum sampai ke rukun yang serupa di rakaat berikutnya. Nah, belum sampai ke rukun yang serupa di rakaat berikutnya, maka dia langsung menjalankan rukun tersebut. Nah, misal, baik, seseorang lupa belum ruku di rakaat yang pertama. Nah, kemudian tatkala dia sedang sujud masih di rakaat yang pertama. Nah, dia ingat tadi belum ruku. Nah, langsung dia ruku. Dia bangkit dari sujudnya langsung ruku. Nah, ruku ya terus ya i'tidal terus demikian seterusnya. Nah, kalau ingatnya itu belum sampai ruku di rakaat berikutnya. Tapi kalau dia sedang ruku, loh tadi rakaat pertama saya belum ruku, ya rakaat yang sedang dia jalankan ini gantinya rakaat yang enggak ada rukunya. Nah, baik, ini jadi patokannya itu rukun yang dia tinggalkan. Nah, kalau sampai dia sudah menjalankan rukun yang dia telah tinggalkan di rakaat berikutnya, maka rakaat sekarang ini ganti yang rakaat yang tadi yang enggak ada rukunnya. Nah, tapi kalau belum sampai mencapai rukun yang dia tinggalkan, langsung dia jalankan rukun yang dia tinggalkan. Nah, baik. Jadi dia misalnya sedang sujud, ingat tadi belum i'tidal, dari rukuk langsung sujud misalnya. Nah, ini mungkin aja. Langsung dia bangkit dari sujudnya langsung i'tidal. I'tidal kemudian dia lanjutkan sujud, karena harus tertib. Nah, terus demikian seterusnya. Nah, itu sebagai rakaat pertama. Nah, kemudian lanjutkan terus sampai terakhir. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa
qablahu ya'udu wujuban. Nah, wa qablahu, mana qablahu? Kalau ingatnya itu sebelum, menurut pendapatnya mu'allif, kalau ingatnya sebelum membaca bacaan di rakaat berikutnya. Nah, jadi misalnya seorang tatkala sedang sujud ingat tadi belum rukuk misalnya, ya'udu wujuban, wajib dia untuk langsung kembali. Nah, menjalankan rukun yang dia lupa belum jalankan. Nah, yang dia belum jalankan langsung dijalankan. Baik. Fayati bihi wa bima ba'dahu. Dia kerjakan rukun itu yang dia lupa dia tidak jalankan, dan dia jalankan rukun-rukun setelahnya. Nah, dilanjutkan terus, tidak terus sampai akhir. Nah, baik. Wa in alima ba'da salam, kalau ingatnya itu setelah salam. Setelah salam baru lu tadi kayaknya belum rukuk misalnya. Fakatarki rak'atin kamilatin, maka seperti meninggalkan satu rakaat penuh. Nah, jadi ba'da salam dia ingat, lu tadi rakaat yang kedua belum i'tidal misalnya, atau tidak membaca suratul Fatihah misalnya. Ya langsung ba'da salam ya ditambahi satu rakaat. Nah, ditambahi satu rakaat. Baik, ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, kemudian juga karena itu ada lupa di situ, nah, kekurangan, maka sebelum salam sujud sahwi. Nah, jadi kalau lupa meninggalkan rukun karena lupa, sebelum salam sujud sahwi. Ya, jadi sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Nah, kalau sujud sahwinya ba'da salam, itu salamnya 2 kali. Salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Tapi nggak pakai tasawuf akhir. Nah, jadi sujud yang pertama bacaan sebagaimana bacaan sujud kita biasanya, kemudian takbir untuk duduk di antara 2 sujud, juga dikira sama Rabbi-fili. Nah, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian duduk, kemudian langsung salam. Nah, salamnya 2 kali. Kalau sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Tapi kalau sujud sahwinya qabla salam, sebelum salam, ya cukup salam untuk sholat itu. Nah, tidak perlu tambahi salam yang kedua. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, nah, ada pendapat yang lainnya. Nah, jadi masalah kalau seorang itu ingatnya setelah salam, belum mengerjakan satu rukun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, maka dia hanya menjalankan apa yang dia belum jalankan dan perkara-perkara setelahnya. Misal, setelah salam mungkin ingat sendiri, mungkin diingatkan. Nah, kalau dia sholat nggak jamaah ya. Tadi sholatnya tidak i'tidal misalnya. Langsung, baik, dia jalankan i'tidal, ya. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud sampai akhir. Nah, sujud yang kedua, baik, kemudian duduk tasahud. Setelah tasahud kemudian ditambah 2 kali sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah, jadi tidak harus satu rakaat, ya, tidak harus diawali dari berdiri, jadi suratul Fatihah, lah. Tapi dimulai dari rukun yang dia tinggalkan tanpa sengaja. Nah, kalau misalnya tadi diingatkan sujudnya cuma sekali, nah kurang 1 sujudnya, baik, maka itu diingatkan setelah salam, jadi itu aja yang dijalankan. Nah, dia menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya dia belum mengerjakan sujud yang kedua, sujudnya hanya sekali, baik, maka dia menghadap kiblat, kemudian sujud dulu, posisi sujud dulu, ya, kemudian takbir untuk duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Karena kalau orang tidak menjalankan sujud yang kedua, pasti tidak menjalankan duduk di antara 2 sujud. Nah, karena sujud yang pertama biasanya langsung berdiri. Nah, kalau mungkin duduk di antara 2 sujud, mungkin dia nggak akan lupa sujud yang kedua. Baik, maka duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, nah kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi dan salam. Nah, jadi cukup rukun
yang belum dia jalankan. Nah, dan rukun-rukun setelahnya. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini kalau selain takbiratul ihram. Kalau kemudian misalnya setelah salam tadi belum takbiratul ihram, yang ngulangi 4 rakaat enggak sah. Nah, semuanya enggak sah. Nah, jadi kalau takbiratul ihram yang ditinggalkan enggak sah salatnya. Baik. Qala rahimahullah, wa inna dia tasahhud al-awwal. Kalau lupa tidak menjalankan tasahud awal. Nah, tadi lupa tidak menjalankan rukun. Baik. Sekarang Malik ngasih contoh meninggalkan perkara yang wajib, yang tasahud awal. Wa inna ya tasahudul awal. Kalau lupa tidak menjalankan tasawuf yang pertama, wa nahadha, kemudian dia bangkit. Nah, lazimahur ruju', maka wajib untuk kembali duduk tasawuf awal. Malam yang tasibit qa'iman, selama belum tegak berdiri, selama belum sempurna berdiri. Nah, jadi kalau dia ancang-ancang, nah berdiri masih separuh perjalanan, mungkin diingatkan, subhanallah misalnya, langsung balik untuk tasawuf awal. Nah, tapi kalau sudah tegak berdiri tidak balik. Nah, baik. Baik, tatamma qa'iman kuriya ruju'u. Kalau sudah sempurna berdirinya, maka makruh untuk kembali. Nah, fa illam yantasib qa'iman lazimahur ruju'. Nah, kalau belum sempurna berdirinya, wajib untuk kembali. Wa in sara'a fil qira'ah haramar ruju'. Kalau sudah membaca surat, lupa tasawuf awal, berdiri dan sudah baca surat. Nah, ini bukan sekedar berdiri tapi sudah membaca surat, sudah masuk ke rakaat berikutnya. Nah, kata mu'allif rahimahullah, harumar ruju'. Nah, haram untuk balik kalau sudah mulai baca surat. Tapi kalau masih berdiri belum mulai baca surat, makruh hukumnya, kata mu'allif rahimahullah. Tapi kalau sudah baca surat, haram hukumnya untuk rujuk. Wa alaihi sujud likullin, maka semuanya nantinya harus menjalankan sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini lupa menjalankan tasawuf awal. Lupa menjalankan tasawuf awal. Kalau lupa menjalankan rukun, harus dijalankan rukunnya plus ditambah sujud sahwi. Kalau lupa menjalankan perkara yang wajib, cuma diganti sujud sahwi. Nah, yang ditinggalkan nggak harus diganti. Nah, jadi nggak harus nanti diganti sujud sahwi, diganti tasawuf awal misalnya, tidak. Ya sudah, diganti dengan sujud sahwi. Tapi ikhwan fillah azakumullah, di sini saya ada beberapa keadaan kalau seorang itu lupa meninggalkan tasawuf awal. Baik, yang pertama disebutkan ingatnya sebelum bangkit. Nah, sebelum bangkit. Baik, jadi sebelum sempurna. Nah, baik, maka dia harus balik untuk dulu tasawuf. Nah, kemudian disempurnakan sholatnya, sebelum sholat sujud sahwi. Nah, karena lupa, baik, tidak menjalankan tasawuf. Tapi, nah, disebut oleh para fuqaha, kalau seorang itu sudah bagian tumitnya itu sudah terlepas dari pantatnya, nah, jadi dia duduk kemudian sudah ancang-ancang berdiri, nah, jadi sudah tidak hayatul, tidak posisi duduk iftiros, nah, jadi sudah terpisah antara betisnya dengan pantat sudah terpisah, dia sudah mulai ancang-ancang berdiri, nah, maka dia balik dan nanti tetap mengganti sujud sahwi. Nah, meskipun kan dia menjalankan tasawuf awal, iya, cuma dia sudah berdiri, nah, meskipun belum sempurna. Nah, dia sudah
ancang-ancang sudah berdiri. Tapi kalau disebutkan para fuqaha, nah pantatnya itu masih nempel dengan betis dan masih posisi iftiros, nah maka dia tidak mengganti dengan sujud sahwi. Baik, ini keadaan yang pertama. Nah, kemudian keadaan yang kedua, sudah sempurna berdirinya, tapi belum membaca surat, baik, maka tidak boleh untuk balik. Nanti diganti sujud sahwi sebelum salam. Nah, atau juga sudah masuk qiraah. Nah, sudah membaca surat di rakaat berikutnya, ini juga tidak boleh balik. Nah, nanti diganti dengan sujud sahwi. Ini ikhwan fillah azakumullah wa alaihi as-sujud likullin. Naam. Baik, ini contoh meninggalkan perkara yang wajib. Ya, tasawuf itu tasawuf awal itu wajib. Contoh ini, contoh soal. Misal yang lainnya. Nah, seseorang lupa tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuknya. Wajib ini ya, zikir yang wajib. Nah, dia mungkin baca bacaan yang lain, mungkin baca Al-Fatihah atau yang lain. Nah, kemudian dia bangkit. Nah, jadi mau i'tidal, sudah ancang-ancang i'tidal, belum sempurna berdirinya, pertengahan. Nah, perjalanan ke i'tidal dapat pertengahan, dapat setengah. Nah, dia ingat, loh, belum baca Subhanallah, dia harus balik. Nah, balik Subhanallah azim, Subhanallah terus, nah, kemudian baru i'tidal. Nah, tapi kalau sudah tegak berdiri i'tidal, baik, nggak boleh balik untuk rukuk. Nah, karena sudah masuk rukun berikutnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dua-duanya baik menjalankan sujud sahwi. Nah, baik orang yang sudah setengah atau seperempat perjalanan menuju i'tidal, baru dia ingat belum baca tasbih dalam rukuk, nanti sujud sahwi sebelum salam. Nah, atau juga yang sudah kadung i'tidal, nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, karena meninggalkan perkara yang wajib karena lupa. Naam. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Nah. Baki wahid. Tinggal satu permasalahan hak. Nah, dari ziyadah. Nah, sujud sahwi itu karena alasan ketambahan. Baik. Kemudian kekurangan dan ragu-ragu yang terakhir. Nah, man sakka fi adadi rakaati akhadha bil aqal. Barang siapa yang ragu-ragu tentang jumlah rakaat maka ngambil yang paling sedikit. Nah, dia ragu. Ini rakaat yang ketiga atau yang keempat ini ragu-ragu dia. Maka ambil baik keputusan ini rakaat yang ketiga. Nah, jadi diambil yang paling minim, yang paling sedikit. Ini 2 atau 3 ya 2. Nah, diambil yang paling minim. Baik, ini pendapatnya mu'allif rahimahullahu taala. Pendapat yang lainnya ikhwan fillah azakumullah. Nah, ragu-ragu itu ada 2 keadaan. Nah, keragu-raguan itu ada 2 keadaan. Yang pertama, ragu-ragu tapi dia yakin dengan kebenaran salah satunya. Ragu-ragu 2 atau 3, tapi ada kecenderungan pendapat dia 3. Nah, ada kecenderungan pendapat dia 3. Ada pilihan dia dalam keraguan-raguannya. Ada yang lebih dominan dalam keyakinannya. Baik, ini yang pertama. Kalau kemudian baik, posisinya kayak yang pertama ini, maka dia ambil yang yakin. Nah, 2 atau 3, 2, 3. Tapi saya lebih cenderung 3, lebih sangat mantap 3. Maka ambil itu rakaat yang ketiga. Nah, kalau dia memang lebih condong ketiga, tapi tetap ada keraguan di situ. Nah, kemudian yang kedua, keraguan yang tidak ada kecenderungan dua-duanya. 2 atau 3, 2 atau 3. Ini sama-sama nggak ada yang mantap. Nah, dia diambil yang paling minim tadi. 2. Nah, ini kalau memang tidak ada yang dia rojihkan. Tapi ikhwani fillah azakumullah, nah, dijelaskan oleh mu'allif As-Sa'di rahimahullah. Baik. Idza sakka fi adadi rakaat. Kalau seorang itu ragu-ragu jumlah rakaatnya,
Fa in ghalaba fi dhanni ahad al-ihtimalaini 'amila bih. Kalau dia yakin dari salah satunya, maka diamalkan. Tadi itu. 2 atau 3, dia yakin ini 3 misalnya. Tapi ada sedikit keraguan. Tapi lebih mantap 3, maka diamalkan ini rakaat yang ketiga. Tinggal 1 tok, berarti tinggal rakaat yang keempat. Nah, wa bana alaihi wa sajada sajataini ba'da salam. Nanti, setelah salam dia sujud sahwi. Nah, ini diingat keraguan tapi ada salah satu yang mantap. Nah, dipilih yang mantap tapi tetap sujud sahwi karena ada keraguan. Tapi sujud sahwinya ba'da salam. Nah, kemudian yang kedua, wa illam yatarajjah indau ahad al-ihtimalaini. Kalau dua-duanya itu enggak ada yang dia rojihkan. 2 atau 3. Ini sama-sama kuat, mungkin 2 juga mungkin 3. Nah, enggak ada yang dia kuatkan. Akhadha bil aqal. Caranya diambil yang paling minim. 2 atau 3? 2. 1 atau 2? 1. Nah, jadi yang paling sedikit. Baik. Wa bana alaihi, dilanjutkan salatnya wa sajada qabla salam. Dan sujudnya sebelum salam. Nah, jadi kalau mengambil yang sedikit, sujudnya sebelum salam. Nah, tapi kalau punya keyakinan satu yang lebih kuat, ba'da salam sujud sahwinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makmum masbuk, kalau imamnya duduk tahiyat akhir, nah tawarruk, apakah juga duduk tawarruk atau iftiras? Nah, innama ju'ilal yu'tamma fih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, jadi ya tawarruk sebagaimana duduknya imam. Sebagaimana duduknya imam. Nah, selama kita jadi makmum kita mengikutinya. Baik. Nah, apakah perlu mengganti dengan sujud sahwi ketika tasawuf awal, namun bacaannya adalah tasawuf akhir? Tasawuf itu nggak ada perbedaan bacaannya. Tasawuf awal dengan tasawuf akhir sama bacaannya, nggak ada bedanya. Nah, ini pendapat yang Hasan, ini juga yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau disebutkan tasahud itu berarti ya sak salawatnya. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Nah, dan baru ingat setelah membaca doa berlindung dari 4 perkara, Al-Albani membawakan riwayat. Nah, dalam tasawuf awal juga ada bacaan doanya. Nah, jadi doa selain tasawuf. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Ini poin yang kedua, menanyakan tentang ucapan Ustaz Afif dalam taklimnya yang asalnya ditanyakan ke beliaunya. Al-Qail A'raf, yang berbicara itu lebih tahu dengan maksudnya. Suatu pertanyaan di luar maudhu. Orang tua yang lebih senang anaknya pacaran dibandingkan ta'aruf. Bagaimana sih kami agar mereka membolehkan bertaaruf? Ya, dijelaskan dulu ini ta'aruf ini apa maknanya. Nah, pacaran juga ta'aruf, saling kenalan. Ini ta'aruf apa maknanya? Ya, jadi ta'aruf itu apa maknanya? Nah, jadi proses ta'aruf. Allah alam.
Saya sendiri belum pernah dapatkan kawan saya dengan keminiman ilmu yang dan bacaan yang saya baca, belum pernah mendapatkan dalam proses nikah itu ada proses ta'aruf. Nah, ta'aruf nggak ada. Kalau nazar iya, nazar hibah. Poin khusus ta'aruf gitu nggak pernah dapat saya. Nah, ya mungkin ini nanti yang memiliki ilmu bisa disampaikan karena itu hujah. Nah, orang yang dapat ilmu itu hujah bagi orang belum tahu. Nah, selama ini saya nggak tahu. Di kitab-kitab pembahasan nikah ta'aruf itu nggak ada. Nah, adanya nomor. Nah, jadi kalau seorang tertarik, nah ingin menikahi seorang, baik maka dia proses nabur. Nah, adapun ta'aruf maka di sini ta'aruf yang dimanakan ta'aruf itu apa? Saling kenal, pertukaran biodata. Nah, ini khatir, ini perkara yang bahaya. Pertukaran foto misalnya. Nah, maka dijelas dulu mana ta'aruf itu apa. Nah, kalau orang tua melarang ta'aruf yang model demikian, wah itu tak dukung, bagus orang tuanya. Nah, harus dilarang ta'aruf yang model demikian. Nah, jadi perlu diperjelas dulu ta'aruf. Mana ta'aruf itu apa? Nah, kalau mungkin seseorang sudah serak, nah dengan fulana rombongan tertentu, kemudian dia mengutus utusannya dari keluarga yang perempuan untuk berkenalan tentang nasabnya, cari informasi, ya mungkin itu disebut ta'aruf. Nah, tanpa kemudian secara langsung berta'aruf antara calon mempelai. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.